Smart listeners nggak berasa ya kalau misalnya Yes, ngobrol yang sesuatu yang hal yang kita suka, kemudian ada juga unsur emosi di situ, apalagi kalau ngobrol seputar hal Ya, ini pasti betul, sejam nggak cukup deh smart betul. listeners. Tapi saya mau menambahkan satu hal yang tadi dengan bagus dikatakan oleh Coach Yensiat pada kesempatan pagi hari ini, smart listener, soal emosi. Betapa pentingnya perlakuan, treatmentnya kita. Remember satu quote yang sangat bagus, people will forget the price, but people will not forget how you treat them, how you make them feel. Ya, orang akan lupa dengan harganya, tapi orang tidak akan pernah lupa bagaimana Anda membuat dia merasa. Itu saya pikir statement yang bagus dan itu berlaku untuk semua bisnis. Makanya kenapa emotional marketing, ya, ya bagaimana membuat orang merasa apa yang terjadi itu sesuatu yang sangat penting tadi. Coachnya mengatakan ini bisa positif negatif. Sekali udah negatif, nyebar. Apalagi sekarang ya, Viral. udah viralnya mudah sekali. Izin Pak Yes. Sian, silakan dijawab Makasih, pertanyaan ya. kita sebelumnya. Apakah Ya. penting? Ya penting mana? Apakah sistem atau human? Everything need balancing ya. Baik itu di profesional, kehidupan sehari-hari atau di perusahaan. Saya selalu katakan, tanpa sistem apakah bagus? Kita sulit mengontrol apa yang terjadi di sebuah perusahaan. Seperti SOP ya, kalau yang sistem kan banyak cerita standard operating procedure, ISO dan sebagainya, itu adalah certification. Nah, sistem adalah basically kita untuk menjalankan sesuatu secara konsisten, quality, service dan sebagainya. SOP, ada target-target tertentu. Ada sometimes diterjemahkan di dalam KPI ya, Key Performance Indicator. Betul. Nah, terlalu sistem tidak memperhatikan manusia juga menjadi problem karena sistem yang menjalankan manusia. Ya, manusia ini saya banyak coach dan training di banyak consulting di banyak perusahaan. Saya melihat perusahaan yang sangat aware terhadap sistem ini harus sesuai SOP, ini harus sesuai ini. Banyak korban perasaan manusianya. Yang terjadi adalah sometimes mereka takut sehingga tidak ada kreatif, inovatif yang terjadi lagi sebuah perusahaan karena ketakutan yang luar biasa. Yang bagusnya adalah kita harus menciptakan good vibe environment, di mana environment ini akan memberikan dampak semua orang bisa berkreasi dan memberikan hal-hal yang baik. Nah, untuk supaya care kepada human action itu berdasarkan mereka kerelaan dan motivasi yang tinggi. Ada dua nih, mereka human jalan karena pressure or pleasure, kesenangan atau tekanan. Yang bagus adalah mereka senang menjalankannya, mengejar target-target dengan senang hati. Oleh karena itu, sekarang itu tercipta dari environment pekerjaan yang menarik. Ada kafe-kafe kecil di dalam sebuah perusahaan. Ada seperti ada yang memberikan kesempatan untuk bisa ikut beberapa family atau professional trip ke suatu tempat kemana-mana untuk bisa kebersamaan lagi supaya bisnis is not only sistem dan profit tapi ada aspek di dalam atau lainnya yang harus kita perhatikan. Impact-nya apa terlalu pendekatan kepada sistem? Yaitu turnover biasanya akan tinggi dan inovasi kreativitas akan rendah. Tapi kalau terlalu orientasi kepada human, manusia, tapi mengabaikan sistem, ya tidak terkontrol. Ya tidak terkontrol dan kemudian mungkin aja deadline dan sebagainya tidak tercapai. Oleh karena itu, pilar pertama di dalam start bisnis yang saya banyak membantu perusahaan menjadi tumbuh berkembang bahkan dari satu perusahaan menjadi grup perusahaan karena start bisnis saya support, ada yang klien saya udah 5-10 tahun, balancing. Dan pertama adalah leadership. Leadership pertama. Ya, leadership harus balance antara human dan sistem kebersamaan. Terlalu ke humannya, sistemnya kacau balau atau tidak ada aturan yang diikuti, maka target dan sebagainya tidak tercapai. Terlalu orientasi ke sistem bisa inovasi dan sebagainya karena mereka tidak termotivasi dan turnover akan tinggi. Fungsi leader sangat luar biasa, ya.
dan sahabat Smart Listener bisa belajar dari Coach Anthony Duman. Ada EQ for Leadership, EQ for Quality Emotional Management, itu semua ada di dalam programnya HR Excellency. Oke, baik. Pak Anthony, Yes. pasien kita izin untuk Yes. ke WhatsApp Yes, dulu mari sebentar kita gitu ya. dengar Ya. respon-respon yang sudah ada. Yes. Saya agak jauh jadi saya nggak bisa baca Instagram saya. Di kesempatan pagi hari ini bergabung Pak Richard bersama dengan kami. Pagi Yes. Coach Anthony, Hai. Coach Sian, Mbak Morning. Tasya. Opini saya banyak bisnis nggak berkembang atau sukses karena tidak fokus dan tidak benar-benar luangkan waktu untuk memikirkan bisnis tersebut. Ini dialami saya sendiri karena Ya. bekerja di perusahaan, pulang kantor udah lelah sehingga Ah. effort untuk korbankan waktu mikirin bisnis ya udah nggak ada. Ah, Ya mungkin karena belum kepepet juga dan kebetulan anak ada tugas sekolah untuk magang, jadi mau saya arahkan magang saja buat kembangkan bisnis saya tersebut. Terima kasih katanya. thank you Pak Richard ya, Kamu- pengakuan yang luar biasa. Terima kasih kejujurannya, but I think it's very nice. Ya. Kemudian Pak Kuku dari Bekasi, kami Yes. penuh antusias, duduk paling depan katanya agar lebih optimal menerima ilmu, gitu ya. Wow, Duduk harus paling yes depan, betul. biar ilmunya udah gak kesaring sama yang lain. Top ini, semangat belajarnya luar Yes. biasa. Terima kasih Pak Kuku. Kemudian Pak Zainuddin bergabung bersama dengan kami. Selamat pagi, saya sangat setuju dengan Morning. seorang pemimpin yang harus punya kecerdasan emosional yang memanusiakan manusia. Tidak cukup hanya pintar dan punya banyak uang. Karena manusia tidak dihargai di sebuah perusahaan itu sulit untuk maju karena yang bekerja di sana tidak bekerja dengan sepenuh hati. Itu dari Pak Jai. Yes. Kemudian Ibu Thank you. Novita bergabung bersama dengan kami. Gimana cara kita sebagai leader mengelola emosi tim kerja yang beraneka generasi, baik X, milenial, Z, Alpha, sekarang udah mau generasi beta lagi, begitu kan ya? Di mana pola pikir dan perilakunya sangat berbeda orientasi dalam bekerja. Izin nanti dijawab ya Pak Yes. Sian Pak Antoni. Ya. Kemudian Pak Freddy di Jakarta, perusahaan bisa gagal karena manajemennya belum tahu cara untuk berhasil. Perlu ikutan pelatihan dari Coach Anthony katanya. Top, pasti. Kemudian di YouTube channel kami, Ibu Umi Hania, luar biasa menginspirasi. Terima kasih. Pak Kukuh juga bergabung di YouTube channel. Pak Budi Suherman, Bravo Insight dari Bro Sianiat dan Pak Antoni. Yes. Mungkin bisa dijawab pertanyaan dari Ibu Novia, silakan gimana caranya ya? Generasi Untuk leadernya mengelola Ya, tim ya. kerja di dari yang pengalaman Coach Yaniat, Dari yang beda pengalaman, generasi, ya beda meng-coach, generasi. ya. Beda generasi. Pada prinsipnya saya melihat generasi yang ya seperti X, Y, Z dan sekarang menuju beta ya. Ya. Dari kalau banyak cerita dari kolonial ke milenial ya. Milenial. Kolonial. Semuanya memiliki tujuan yang sama. Artinya semua pekerja profesional lintas umur, lintas generasi hanya satu tujuan, yaitu bekerja dengan sungguh-sungguh mendapatkan income yang baik di sebuah perusahaan untuk keluarganya. Ya. Semua berawal dari sana. Apakah itu generasi Gen Z dan sebagainya, itu mereka juga mencari income dan sesuatu yang lebih baik untuk kehidupan mereka supaya bisa menikmati kehidupan ngopi di kafe dan sebagainya. Mungkin yang tempatnya berbeda-beda ya. Yes. Kalau kita kopi mungkin kopi tubruk udah oke, puas ya. Ada yang mau kafe, see and to be seen, dapat dilihat dan melihat orang seperti itu. Finally memiliki tujuan yang sama. Hanya saja kita harus memahami karakter dan environment-nya mungkin berbeda. Jadi pada prinsipnya semua lintas generation mereka adalah, saya melihat ada kebutuhan yaitu di sebuah lingkungan yang diberikan kesempatan untuk berkembang. Anak-anak muda ini yang younger generation itu juga sama. Mereka keinginan adalah masuk untuk sebuah masa depan yang lebih cerah. Yes. Everyone hope seperti itu, harapannya seperti itu. Tapi karena communication, hubungan emosional dan sebagainya nggak connect, sehingga kok merasa berbeda, ada gap seperti itu. Padahal kalau kita tarik ke yang lebih tinggi, human needs semuanya sama, betul ya? Apakah ada yang masuk di perusahaan untuk seperti anak muda itu datang ke perusahaan untuk cari gara-gara? Tidak ada keinginan seperti itu. Yes, betul. Itu hanya persepsi kita. Iya. Nah, ini coach yang perlu beda karena research dari coach Anthony Dumartin ini luar biasa sekali ya, akan banyak membantu. Kalau saya melihat values yang sama, yaitu mereka keinginan yang lebih baik untuk perkembangan masa depan mereka. Saya jumpa banyak ya, ada anak-anak muda memang lebih kritis, ya pasti lebih kritis karena gadget
dan sebagainya mereka sangat update di informasi. Ya. Nah, coach yang harus beda banyak ini. Silakan. Sekalian kita penutupnya Pak Budi. Iya. Sudah. Waktunya terasa. nggak Sudah terasa terasa, ini sudah terasa. mesti berjam-jam ini. Iya. Tapi saya Silakan. suka dengan apa yang dikatakan oleh Coach Yan ya. Artinya di NLP itu kalau kita nginjem ilmu NLP itu kan ada prinsip behind every behavior is good intention, is positive intention. Jadi menjawab pertanyaan Bu Novita tadi tentang beda generasi ini, garis bawah yang diberikan oleh Coach Yan adalah jangan curiga dulu. Everybody comes to the office with a good intention. Semua pingin sukses, semua pingin berhasil, semua pingin menyukseskan. Nah, yang sering kali terjadi, dasar itu generasi kayak gitu, ini generasi tua, dasar juga menganggap pengalaman. Ya, akhirnya itu yang menyebabkan akhirnya jadi masalah karena masing-masing punya persepsi yang berbeda-beda. But kalau kita bisa menarik benang merah di antara mereka itu kan sebenarnya intensinya apa sih gitu loh. It's a good intention. Saya kasih contoh. Ini saya lagi pakai baju merah ini karena selama seminggu ini kita terlibat di dalam membantu satu perusahaan tambang minyak PetroChina, dan itu menjadi menarik. Ini contoh kasus, another very interesting case. Bayangkan dari berbagai negara, dari dua negara, investasi negara China dan investasi Indonesia gitu. Dan bagaimana blend? Itu kan nggak gampang. Budayanya berbeda, bahasanya berbeda, kebiasaan berbeda, belum lagi dengan generasi yang berbeda-beda. Dan yang datang itu adalah generasi banyak baby boomer, generasi X yang berada di Indonesia ini, generasi ininya. Sementara di Indonesia beragam. Nah, kayak begitu tuh kan pertama-tama itu udah lintas negara, lintas bahasa, lintas generasi. If semua nggak berpikir bahwa enggak, ini sama-sama tujuannya satu kok. Tujuannya adalah bagaimana menciptakan sama-sama happy gitu. Karena ini merupakan investasi, gabungan, dan ini juga berguna. So saya merasa bahwa akhirnya kemudian ini akhirnya operasional di extend 20 tahun berikutnya is because people believe bahwa ini ada sesuatu yang baik. Oke, baik. Good intention itu harus di mindset kita harus karena kalau keep intention and then kita perilaku kita juga akan bersikap jauh lebih baik. Thank you so much untuk Coach Yan. Thank you, Batasya. So we have 3 tickets yang kita akan bagikan. Di kesempatan pagi hari ini kami mengundang Ibu Novita, begitu ya, yang tadi bertanya. Silakan untuk kontak Smart FM. Kemudian tadi yang sharing juga Pak Richard, terima kasih sudah bergabung. Dan juga congratulations Bu Novita, Pak Richard. Pak Zainuddin ya. Pak Zainuddin. Wow. Siap. Congratulations. Selamat. Anda bisa mendapatkan tiket dan langsung kontak ke Radio Smart FM untuk detail informasinya. Dan kita harus tutup ya. Terima kasih Pak Sian. Sharingnya luar biasa. Terima kasih juga Pak Antoni. Saya nunggu 2 tahun untuk menghadirkan beliau. Harusnya nunggu 2 tahun, kasih 2 jam ini waktunya. Saya nunggu 17 tahun untuk bisa duduk bersama dengan coach saya. Terima kasih juga Smart Listeners untuk Anda yang sudah bergabung bersama dengan kami. Dan kami harus pamit undur diri. Akhir kata, saya Tasya Rustama. Saya Antoni Rio Martin. Saya Siannya dari Trend Development Center. Kami ucapkan terima kasih, kami pamit undur diri. Dan selamat pagi, salam antusias.